Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita berada di hari Senin tanggal 23 bulan November 2020. Rabiul Awal masih sekitar antara tanggal 8, 9, 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Hari ini kita memasuki tema baru masih dalam konteks surat Al-Maidah 54, 55, 56 yang di dalamnya terdapat kriteria generasi Rabbani, generasi pengganti dari generasi mereka-mereka yang tenggelam dalam fenomena riddah, fenomena kemurtadan. Allah Ta'ala mengawali ayat 54 dengan menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang sudah murtad dari dinnya, maka kelak Allah akan datangkan satu kaum, satu generasi yang memiliki kriteria khusus, ya. Dan kenapa kita mengangkat tema ini? Karena sebagaimana yang sudah sering kita bahas dalam kajian akhir zaman, bahwasanya we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita umat Islam hari-hari ini sedang hidup dalam babak paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam. Babak itu disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis periodisasi, hadis babak demi babak perjalanan sejarah umat Islam dengan sebutan mulkan jabriyatan. Inilah babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Karenanya terasa sekali betapa dunia ini dipenuhi dengan begitu banyak fitnah, begitu banyak ujian bagi umat Islam, orang-orang beriman. Sampai kata Nabi, kaqta'il lailil muslim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Jadi saudaraku rahimakumullah, bagaimana tidak gelap bila mana fenomena kemurtadan bermunculan di sana sini, ya. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya dia menjadi kafir. Di sore hari seseorang masih beriman, pagi harinya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dan itu kenapa terjadi? Karena orang-orang tersebut, ya, yang mengalami gejala riddah, kemurtadan ini, ya, mereka rela menjual din mereka demi memperoleh, ya, kenikmatan dunia. Jadi mereka telah kacau balau pemahaman tentang mana perkara yang mahal dan mana perkara yang murah, ya. Mereka telah menganggap din ini sebagai barang yang murah. Sebaliknya mereka menganggap kenikmatan dunia sebagai barang yang mahal, yang demi mendapatkan dunia yang begitu mahal menurut mereka, tak apalah agama pun dijual kalau perlu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kriteria generasi Rabbani ini, kriteria para junudullah ini, tentara-tentara Allah ini bagaimana. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, ya. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar dalam beberapa kali pertemuan. Nah, kali ini kita bahas yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut terhadap sesama orang beriman, ya. Saudaraku rahimakumullah, berlemah lembut terhadap sesama orang beriman merupakan indikasi, bukti-bukti benarnya iman seorang muslim, ya. Kenapa? Karena seorang yang beriman tentunya dia akan merasa dekat, dia akan merasa sayang, dia akan merasa ingin bersama terus dengan sesama orang yang juga beriman dengan dirinya. Karenanya azillatin 'alal mu'minin tidak bisa dipisahkan dengan urusan al-mahabbatu wal ukhuwatu fillah, cinta dan persaudaraan karena Allah, ya. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang tahu di antara kalian awthaqa ural iman, ya, intisari daripada ikatan keimanan? Seorang sahabat menjawab, as-salah, salah ya Rasulullah. Kata Nabi, Hasan, bagus. Yang lain lagi menjawab, as-sadaqah, bagus kata Nabi Hasan.
Yang lain lagi menjawab saum. Hasan kata Nabi, baik, bagus kata Nabi. Yang lain lagi menjawab al-hajju, pergi haji. Kata Nabi, hasan, bagus. Bahkan ada lagi yang mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Hasan kata Nabi, baik, bagus. Akhirnya Nabi sendiri yang menjawab pertanyaan beliau dengan mengatakan, inna awthaqa ural imani an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah. Sesungguhnya ikatan iman yang paling inti, yang paling dasar, yang paling utama adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, ya. Nah, jadi kecintaan kita karena Allah adalah kecintaan kepada sesama orang mukmin. Dan di dalam ayat 54 surat Al-Maidah ini sebagai kriteria jundullah, tentara Allah, kriteria generasi Rabbani, dia harus tampil ya rasa cintanya karena Allah kepada sesama mukmin dalam bentuk adillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut terhadap sesama orang beriman. Nah, problem kita hari ini justru barang satu ini tampaknya semakin langka kita jumpai. Apalagi kalau seorang yang mengaku muslim ya sudah berada dalam suatu kelompok tertentu. Dia punya kecenderungan ya cinta kepada sesama anggota kelompok ya, tapi dengan yang kelompok muslim di luar kelompok dia merasa berjarak ya. Kalau dia merasa berjarak kemudian dia tidak mengutarakan hal-hal yang menyakiti ya, itu sudah masalah. Tetapi ini kemudian dibumbui lagi, ditambah lagi dengan dia senantiasa mengungkapkan pendiskreditannya ya, ungkapan negatifnya kepada saudara-saudara muslim yang di luar kelompoknya, hanya karena perbedaan-perbedaan tertentu ya yang sesungguhnya tidak mendasar ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah ya, mari kita lihat pesan-pesan Nabi SAW dalam urusan ini. Yang sangat sering kita dengar, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang di antara kalian beriman sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi apa-apa yang dia inginkan buat dirinya, dia usahakan juga bagi orang lain, saudara mukminnya. Kalau dia inginkan bagi dirinya bahwa dia mendapatkan kemudahan hidup, tentu dia ingin juga melihat saudaranya yang sedang kesukaran, kesulitan, berubah kondisi menjadi mudah hidupnya. Ya. Dalam hadis yang lain lagi kata Nabi SAW yang maknanya, tidaklah seseorang meninggalkan seorang muslim di suatu tempat yang kehormatannya dirusak dan harga dirinya dihina, melainkan pasti Allah meninggalkannya di suatu tempat yang Allah biasanya sering memberikan pertolongan Allah padanya. Dan tidaklah seseorang menolong seorang muslim di suatu tempat yang harga dirinya dihina dan kehormatannya dirampas, melainkan pasti Allah Ta'ala akan menolongnya di suatu tempat yang Allah senang memberikan pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba tersebut. Jadi saudaraku rahimakumullah, tidaklah patut seorang muslim membiarkan saudara muslim lainnya mengalami penganiayaan, pencabutan kehormatan, ya, penghinaan, ya. Kemudian dia berpangku tangan, dia tinggal diam, ya. Dia sudah sepatutnya menunjukkan pembelaannya, ya, upayanya untuk mengangkat kembali kehormatan saudaranya, ya, karena sesungguhnya inilah bukti adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama mukmin. Dalam hadis yang lain lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang menguatkan satu bahagian dengan bagian lainnya. Kalau kita lihat bangunan yang kokoh, ya, itu kenapa dia bisa menjadi kokoh? Karena satu batu bata dengan batu bata lainnya itu saling mendukung, saling bertumpu, ya, dan menguatkan. Dalam hadis yang lain lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taral mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwan tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Artinya, engkau akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mencinta,
saling mengasihi, saling menyayangi, itu bagaikan satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh itu mengeluh karena kesakitan, maka seluruh tubuhnya akan ikut mengeluh dalam bentuk tidak dapat tidur dan demam. Ya. Masya Allah Ta'ala, penggambaran yang indah sekali. Karenanya saudaraku rahimakumullah, ada yang mengatakan, ulama mengatakan, bahwa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam itu memiliki batas minimal dan memiliki yang maksimal. Yang minimal adalah apa yang disebut dengan husnudzan bil mu'min, bersangka baik kepada sesama saudara mukmin. Sedangkan yang puncaknya adalah al-ithar. Al-ithar itu artinya apa? Mendahulukan keperluan saudara mukminnya daripada keperluan dirinya sendiri. Ya, seperti yang pernah terjadi dalam satu peperangan di masa lalu, di mana ada 3 orang sahabat yang mereka terluka parah di tengah-tengah medan peperangan sedang berlangsung. Kemudian datanglah petugas logistik, mau mengantarkan minum, membagikan minum, melihat ada 3 orang terkapar ini, maka didatangilah salah seorang yang pertama untuk memberikan minum. Si yang pertama ini tahu ada saudaranya yang juga sedang terkapar, sehingga dia mengatakan kepada petugas logistik itu, berikan kepada saudaraku itu, dia lebih memerlukan daripada aku, biar aku nanti belakangan. Maka dia datangi yang kedua, dia akan tuang air minumnya, tiba-tiba yang kedua ini pun mengatakan, berikan kepada saudaraku yang sana, dia tampaknya lebih memerlukan. Jadi dia menunjuk ke arah saudara, sahabatnya yang sedang luka parah yang ketiga, biar aku nanti belakangan. Kemudian datanglah petugas logistik itu kepada yang ketiga. Begitu dia mau tuangkan, ternyata yang ketiga sudah wafat, mudah-mudahan syahid di medan peperangan di jalan Allah Ta'ala. Maka dia segera bergegas menuju kepada yang terluka yang pertama tadi, yang awal sekali. Ternyata juga sudah wafat, mudah-mudahan syahid fi sabilillah. Akhirnya dia datang kepada yang kedua, yang ternyata juga sudah menghembuskan nafas terakhir, mudah-mudahan syahid fi sabilillah. Jadi saudaraku rahimakumullah, itulah al-ithar, dalam keadaan dia sendiri sangat memerlukan pertolongan bantuan, tapi dia tahu ada saudaranya yang juga memerlukan bantuan dan pertolongan, dia mendahulukan saudaranya. Nah, itu adalah bentuk puncak daripada al-ukhuwah islamiyah. Dan saudaraku rahimakumullah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian akan bisa masuk surga, jannah, sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan dianggap beriman sebelum kalian saling mencinta satu sama lain. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjuki kepada kalian suatu perbuatan yang dengan perbuatan itu akan tumbuh cinta satu sama lain di antara kalian? Afshus salama bainakum. Ungkapkanlah, sebarkanlah kalimat assalamualaikum satu sama lain di antara kalian. Jadi saudaraku rahimakumullah, itulah salah satu ciri jundullah, tentara Allah, bahwa mereka saling menyayangi satu sama lain, sesama orang beriman, dan berlemah lembut kepadanya. Tidak mau mengangkat suara, tidak mau perilaku kasar kepada sesama saudara mukminnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang memiliki hati yang lembut, khususnya kepada sesama saudara mukmin kita. Dan termasuk salah satu resep yang sangat ampuh adalah kita memperbanyak doa untuk saudara-saudara mukmin kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dan ini doa sampai diabadikan di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10. Allah Ta'ala setelah membicarakan ciri-ciri para muhajirin, kemudian ciri-ciri para ansar, kemudian Allah gambarkan ciri orang-orang beriman yang mengikuti jejak langkah muhajirin wal ansar. Apa doa mereka? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan dosa-dosa orang-orang yang beriman, yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan, perasaan tidak enak, perasaan tidak suka, apalagi dengki kepada sesama saudara mukmin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.